Channel YouTube Abizen Al-Jabari. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Abizen Al-Jabari dijuluki Assalamualaikum sebagai Ustadz planet warahmatullahi bumi, akan wabarakatuh. mendobrak kepopuleran sampai planet bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, muminin wal muminat seplanet bumi yang selalu menjawab salam dengan kompak, akan saya doakan semoga kalian dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya, dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesehatan dohir batinnya, dikasih rezeki yang halal dan berkah, diistiqomahkan dalam ibadahnya dan ditambah lagi ilmu agamanya, dikasih keturunan yang soleh solehat, serta disakinahkan rumah tangganya dari dunia warahmah sampai akhirat, dan diselamatkan juga jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur yang saya haturkan kepada Allah yang Maha Ghaffur dan menyatakan diri bahwasanya segenap puji itu adalah milik Allah semata, dan kewajiban kita sebagai makhluknya untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasyrufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga dengan beribadah kepadanya dengan benar dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rasulullah SAW yang tetap bermakung kepada junjungan jagat sebagai penebar Islam seplanet bumi, penyebar Islam seplanet bumi, penegak Islam seplanet bumi, penegak benar seplanet bumi, pendobrak kebatilan seplanet bumi, penerang kegelapan seplanet bumi, penuntun ke jalan Shiratal Mustaqim seplanet bumi, yaitu Habibana, Nabiyana, Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW terimbas sudah lagi kepada keluarga-keluarganya, duriyah-duriyahnya, sahabat-sahabatnya, sabiin-sabina, asbab tabina, dan kepada kita selaku umatnya yang mutaba'ah, yang insyaallah akan mendapatkan syafatul uzma dari dunia sampai akhirat. Para kaum muslimin wal muslimat, muminin wal muminat seplanet bumi, dalam kesempatan ini saya akan bertausiah dengan membahas atau membacakan salah satu atau berbagai hadis yang berada dalam kitab Tanbihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man addana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man addana khamsa salawatin, barang siapa yang mengkumandangkan adzan dalam 5 waktu salat fardu, imanan karena keimanan kepada Allah, wa ihtisaban karena Allah, ghufira lahu diampuni, lahu bagi orang yang mengkumandangkan adzan dalam 5 waktu salat fardu, ma taqaddama dari perkara yang terdahulu, min danbihi dari dosanya orang yang mengkumandangkan adzan dalam 5 waktu salat fardu itu. Makanya di sini dalam kalimat adzan tersimpan ketauhidan kepada Allah dan kepada Rasulullah, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid risalah. Makanya kalimat adzan itu adalah agung
sangat agung, karena kalam Allah yang maha agung. Jangan berani-berani menghinakan atau melecehkan kepada kalamullah yang berada dalam Al-Quran atau dalam kalimah-kalimah adzan yang dikumandangkan di planet bumi ini. Tidak boleh siapapun kalian tidak boleh menghinakan kepada kalimah Allah atau kepada suara adzan. Boleh keras, boleh diatur dalam volumenya, tapi tidak boleh diumpamakan dengan suara-suara apapun yang berada di dalam planet bumi ini. Tidak boleh. Kalau di perkampungan tidak ada batasan pengeras, tidak ada batasan. Boleh di kota, karena berbagai agama yang berada di planet bumi itu, berbagai agama berdampingan dengan Muslim. Boleh itu di volumenya dikurangi, tapi jangan diumpamakan dengan berbagai suara apapun. Boleh saling menghormati dan berukun dalam hidup di planet bumi ini. Apalagi yang berada di Indonesia, berbagai agama di Indonesia itu ada kerukunan beragama dan berwarga negara dengan baik. Insya Allah akan terwujud warga negara yang bakti kepada negaranya dan bersatu padu dalam berwarga negara, sekalipun berbeda bahasa, berbeda suku, dan berbeda agama. Yang penting tetap satu. Apalagi Islam yang berada di Indonesia harus bersatu. Jangan pandang golongan dan jangan pandang madhab. Watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatulah dalam tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Maka seruan dari Allah itu untuk bersatu. Jangan terpecah-pecah umat ini. Apalagi yang berada di warga negara Indonesia, berbagai agama, berbagai bahasa, berbagai suku bangsa, tetap harus bersatu dalam satu warga negara Indonesia. Karena kesatuan berdaulat dalam berwarga negara akan tercipta negara yang subur makmur dan maju dan terpopuler di planet bumi, yang insya Allah makmur Indonesia itu akan jaya di planet bumi. Rupanya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertausiah ini. Malum, saya ini orangnya belajar dari kecil sampai sekarang masih belajar dalam mengaji. Tidak bisa. Yang pada pintar itu adalah para ahli ulama yang berada di planet bumi. Wabil khusus para guru-guru saya sewaktu mengajarkan atau diajar waktu di pondok, atau di mana saja para ahli ulama yang pernah mengajarkan saya, atau kalian para ahli ulama yang tetap pintar dan cerdas dan soleh. Kalau saya orangnya yang bodoh seplanet bumi, masih belajar dalam mengaji, belajar dalam ceramah. Maka dengan itu mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Dicukupkan sekian, lain kali disambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.